Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen mata kuliah akuntansi pengantar, Bapak Taufik Arifin, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Saya selaku moderator meminta izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Azizah Nuhoni Utami, yang kedua ada Muhammad Asadil Rastafari, yang ketiga ada Rivaldo Arya Duta, dan yang keempat ada Unsawi Arsi. Selanjutnya akan dipaparkan latar belakang oleh Ananda Rivaldo Arya Duta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator atas waktu dan tempatnya. Untuk audien, mohon maaf sebelumnya jika mungkin di tengah-tengah akan terkendala sedikit sinyal. Oke, langsung saja kita ke latar belakangnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk dengan jumlah yang cukup besar. Maka dibutuhkan suatu transportasi yang mana bisa lebih efektif dalam waktu maupun tenaga, yaitu transportasi udara. Seiring berjalannya waktu, penerbangan di Indonesia semakin maju. Fasilitas semakin memadai, tak jarang memiliki penilaian yang cukup tinggi. Mulai meninggalkan penerbangan lintas negara, contohnya PT Garuda Indonesia Tbk. Dalam suatu perusahaan, adanya laporan keuangan sangatlah penting. Selain itu, kita juga bisa melakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut, misalnya dengan menggunakan perhitungan rasio. Oke, terima kasih untuk sedikit latar belakangnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan latar belakangnya. Selanjutnya, saya sendiri akan memaparkan kajian pustaka dari presentasi kali ini. Yang pertama ada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan suatu laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian, penjualan, maupun kredit. Laporan keuangan sendiri dibuat berdasarkan periode tertentu. Bisa setiap tahun sekali, bisa setiap bulannya. Laporan keuangan dibuat semata-mata untuk memperlihatkan kondisi finansial dari perusahaan tersebut, sehingga atasan dapat mengevaluasi kemampuan dari perusahaan tersebut dalam mengatasi masalahnya. Karena laporan sangat penting, maka setiap laporan keuangan itu harus dipertanggungjawabkan oleh operator keuangan pada saat evaluasi. Ada beberapa tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama itu memberikan informasi kepada para pengguna informasi keuangan. Yang kedua itu memberikan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Yang ketiga memberikan informasi mengenai kekayaan bersih dan dalam kegiatan usaha, dalam memperoleh laba. Yang keempat itu memberikan informasi mengenai perubahan harga dan kewajiban. Dan yang kedua ada analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses penelitian laporan keuangan yang bertujuan untuk memprediksi dan mengevaluasi keuangan perusahaan atau badan usaha, serta juga untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut di masa sekarang ataupun masa lalu. Dan yang ketiga ada rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat kinerja dari perusahaan berdasarkan dengan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Dengan rasio keuangan, maka pengguna informasi keuangan dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan, dapat menganalisis kinerja bisnis, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi dan melaksanakan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Lalu yang ketiga itu ada rasio probabilitas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset maupun ekuitas. Yang terakhir ada rasio aktivitas untuk melihat kemampuan keefektifan perusahaan dalam mengelola dan menggunakan sumber dayanya dalam kegiatan tertentu. Sekian presentasi kajian pustaka dari saya.
Selanjutnya akan ada pemaparan sejarah berdirinya PT Garuda Indonesia oleh Aziza Nuhoni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia berdiri diawali ketika Insinyur Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai presiden mengemukakan idenya untuk membeli sebuah pesawat Dakota yang akan digunakan dalam rangka melanjutkan revolusi kemerdekaan dalam melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1948. Setelah mendengar ide tersebut, beberapa pedagang besar dari Aceh menyumbangkan dana sebesar 130.000 dolar dan 20 kg emas yang kemudian digunakan untuk membeli pesawat tersebut. Next. Hari jadi Garuda Indonesia ditetapkan pada tanggal 26 Januari 1949 yang merupakan pertama kalinya pesawat Dakota melakukan penerbangan komersial dari Yogyakarta menuju Jakarta. Sedangkan penamaan Garuda Indonesia Airways dilakukan pada 25 Desember 1949 oleh Dr. Winichnenburg dan meminta Insinyur Soekarno untuk menamainya. Next. Nama yang sebelumnya adalah Garuda Indonesia Airways dirubah menjadi Garuda Indonesia oleh Rein Altin Johannes Lumenta pada tahun 1985 yang merupakan pimpinan GIA yang terbaru. Sebelumnya GIA dipimpin oleh KLM. Selain mengubah nama Garuda Indonesia Airways menjadi Garuda Indonesia, beliau juga memindahkan pangkalan utama maskapai yang awalnya berada di Bandara Kemayoran dan Halim Perdana Kusuma dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Berikutnya saya akan menjelaskan visi misi dari Garuda Indonesia. Visinya menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Untuk visinya sendiri, yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Untuk pengembangan misinya sendiri, untuk pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai grup yang untuk pengembalian pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai regional. Untuk pelanggan, dengan memberikan keramahan Indonesia yang sangat baik dan pengalaman terbaik dunia kepada pelanggan. Untuk prosesnya sendiri, sambil menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Lalu untuk karyawan, dengan melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga di salah satu perusahaan tempat bekerja paling dikagumi di Indonesia. Baik, sekian tujuan dan visi misi dari saya. Dari Garuda Indonesia. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dilanjutkan dengan pemaparan para pemegang saham dan pencapaian yang dicapai oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 oleh Ananda Asadel Rastafari. Baik, terima kasih moderator. Jadi ini adalah pemegang saham dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah negara Republik Indonesia sebesar 60,5%. Yang kedua adalah PT Trans Airways sebesar 25,6%, dan yang terakhir adalah publik sebesar 13,84%. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa pemegang saham terbesar dari PT Garuda Indonesia adalah oleh pemerintah negara Republik Indonesia sebesar 60,5%. Selanjutnya adalah pencapaian PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama adalah total aset yang meningkat sebesar 7,22%. Total ekuitas meningkat sebesar 12,36%, dan pendapatan usaha meningkat sebesar 5,59%.
Selain ketiga ini, jumlah penerbangan berjadwal dan laba usaha mengalami peningkatan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Next. 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 Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Kami menggunakan analisis rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, probabilitas, dan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan di PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Next, berikut analisis menggunakan rasio likuiditas. Berdasarkan perhitungan current ratio pada tahun 2018, besar current ratio itu sebesar 35,28%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 34,81%. Sedangkan pada perhitungan quick ratio-nya, pada tahun 2018 sebesar 30,41%, sedangkan tahun 2019 sebesar 29,66%. Selanjutnya. Berikut hasil analisisnya. Berdasarkan perhitungan current ratio, pada tahun 2019, current ratio itu turun dari yang awalnya 35,28%, sedangkan pada tahun 2019 itu turun menjadi 34,81%. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan hutang lancar pada PT Garuda Indonesia, walaupun perusahaan ini juga mengalami kenaikan pada aktiva lancarnya. Semakin besar nilai rasio, semakin lancar juga perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia dirasa kurang bisa memanfaatkan kemampuan aktiva yang dimilikinya dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan perhitungan tersebut, berartikan bahwa nilai rasio 34,81%, 34,81 jika dibulatkan menjadi 35, artinya perusahaan memiliki aktiva lancar yang nilainya 35 kali dari utang yang harus dibayarkan. Sedangkan jika dilihat dari perhitungan quick ratio-nya, PT Garuda Indonesia juga mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan bahwa kecepatan pembayaran kewajiban juga menurun. Karena yang kita ketahui bahwa semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin cepat juga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ananda Aziza Nuhoni. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Dari data debt ratio tahun 2018 diperoleh 84,60%, sedangkan pada tahun 2019 diperoleh 83,83%. Lalu untuk total debt to equity ratio-nya atau DER itu pada tahun 2018 diperoleh 587,30%, untuk tahun 2019 diperoleh 537,42%. Untuk analisisnya, berdasarkan data di atas, pada perhitungan debt ratio pada tahun 2019 diperoleh 83,3%, yang berarti setiap total aset sebesar Rp83,3 dapat dibiayai oleh hutang sebesar Rp1. Debt ratio mengalami penurunan pada tahun 2019 daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, debt ratio sebesar 84,63%. Lalu menurun pada 2019. Hal ini disebabkan karena total hutang Garuda mengalami peningkatan pada tahun 2019, meskipun total aktivanya juga mengalami kenaikan. Lalu untuk DER pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 587,2%. Hal ini disebabkan karena naiknya hutang finansial, terutama dari pinjaman jangka panjang dan liabilitas anjak piutang, sedangkan aset meningkat sebesar 7,22%. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Selanjutnya, rasio probabilitas akan dibacakan oleh Ananda Nadia Rastafari.
Baik, terima kasih moderator. Rasio probabilitas yang pertama ada NPM atau Net Profit Margin, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Pada tahun 2018, NPM-nya sebesar 5,28%, sedangkan pada tahun 2019, NPM-nya sebesar 0,14%. Yang kedua adalah Return on Asset atau ROA, yang memiliki rumus laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Dan pada tahun 2018, hasil ROA-nya sebesar 5,5%, sedangkan tahun 2019 hasil ROA-nya sebesar 0,14%. Ini adalah lanjutannya, Return on Equity or ROE, yang memiliki rumus laba bersih dibagi rata-rata ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2018, hasil ROE-nya sebesar 31,76%, dan pada tahun 2019, hasil ROE-nya sebesar 1%. Ini adalah analisis yang dari perhitungan tadi. Net Profit Margin PT Garuda Indonesia (TBK) pada tahun 2018 sebesar 5,28%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,14%. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih setelah pajak yang dicapai perusahaan pada tahun 2019 menurun, mengindikasikan bahwa laba bersih dari setiap rupiah menurun. Sedangkan ROE-nya menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap Rp1 aset yang digunakan. ROA pada tahun 2018 sebesar 5,5% dan pada tahun 2019 menurun sebesar 0,14%. Pada tahun 2018 berarti setiap Rp1 modal menghasilkan keuntungan sebesar 0,0550 rupiah. Dan yang terakhir adalah ROE-nya pada tahun 2018 sebesar 31,76%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1%. Nilai ROE perusahaan yang menurun mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan bersih yang diperoleh pemilik saham atas modal yang diinvestasikan menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ananda Rivaldo Aryaduta. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Oke, di sini sekarang kita langsung akan memaparkan tentang rasio aktivitas, di mana di dalam rasio aktivitas ada dua penghitungan, yaitu RTO dengan TATO. RTO sendiri adalah Reachable Turnover, dengan rumusnya adalah pendapatan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dikalikan 100%. Dapat kita lihat RTO tahun 2018 pendapatan Garuda sebanyak 4.330.441.061 dibagi dengan rata-rata piutangnya 426.312.108 dikalikan 100%, sehingga hasilnya adalah 10,15%. Untuk RTO tahun 2019 sendiri memiliki hasil 11,84%. Selanjutnya kita ke total asset turnover atau TATO. Dengan rumusnya sendiri, pendapatan bersih dibagi dengan total aktiva dikalikan 1 kali. Untuk TATO tahun 2018 memiliki jumlah pendapatan bersih sekitar 4.330.441.061 dibagi dengan total aktivitasnya 4.155.474.803 dikalikan 1 kali, sehingga hasilnya 1,042 kali. Sedangkan TATO tahun 2019 memiliki jumlah 1,026 kali. Next. Untuk analisisnya, rasio aktivitas pada tahun 2018 memiliki besar 10,15%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 11,84%. Hal ini mengalami penurunan pada hasil Reachable Turnover, mengindikasikan bahwa efektivitas manajemen perusahaan mengalami peningkatan dalam mengelola aset-asetnya. Sedangkan nilai total aset turnover mengalami penurunan pada tahun 2018, nilai TATO sebesar 1,042 kali, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1,026 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan masih kurang baik dalam menggunakan seluruh aktivitasnya. Karena semakin tinggi nilai TATO, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh aktivitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Sedangkan melihat dari hasil persentase pada PT Garuda Indonesia, TBK mengalami penurunan. Baik, pemaparan yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
apabila dari setiap perwakilan kelompok ingin menanyakan pertanyaan, langsung mengaktifkan video dan mengaktifkan mic-nya. Terima kasih. Permisi, teman-teman kelompok 11. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Baik, izin mengajukan pertanyaan seperti yang sudah dipaparkan tadi, nilai DR antara tahun 2018 dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Lalu, apakah penurunan DR dan DER ini memberikan dampak baik atau malah mengalami dampak buruk bagi perusahaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan dijawab oleh perwakilan dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya, dari perwakilan kelompok 9, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, halo. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya, menurut kalian, apakah laporan keuangan PT Garuda Indonesia itu penting untuk membuat keputusan bagi perusahaan? Jika penting, mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya persilakan kepada Muhammad Asadil Rastafari untuk menjawab pertanyaan perwakilan dari kelompok 10. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andesta. Baik, penurunan DR membawa dampak baik bagi perusahaan karena semakin rendah tingkat rasio menandakan hutang yang dimiliki perusahaan semakin berkurang, sehingga tanggungan perusahaan kepada kreditor semakin kecil. Sedangkan penurunan DER juga berdampak baik pada perusahaan. Apabila persentase DER tinggi, menandakan perusahaan tidak dalam keadaan sehat. Terima kasih, sekian. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada Ananda Andesta, apakah jawabannya bisa diterima dan bisa dipahami? Baik, izin menanggapi, kami dari kelompok 10, saya perwakilan dari kelompok 10, kami menerima jawabannya dan saya dapat memahami jawaban tersebut. Terima kasih. Kembali kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk Ananda Aziza Nuhoni untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 9. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi laporan keuangan di PT Garuda itu sangat penting. Selain sebagai alat penguji, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan usaha. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk dilakukannya analisa oleh pihak-pihak yang terkait seperti pemegang saham, kreditur, dan lain-lain dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perencanaan-perencanaan yang akan menguntungkan dan memajukan usaha. Laporan keuangan pada umumnya adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana perwakilan dari kelompok 9? Apakah bisa diterima jawaban dari Aziza Nuhoni? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada yang salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.